Nama saya Sinta Wulanjaya dengan NPM 314120010. Dan nama saya Rusada Wayuni dengan NPM 314120011. Perkenalkan, nama saya Inaria Oktaviani dengan NPM 314120029. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian hukum. Pengertian hukum itu sendiri adalah peraturan yang berupa norma, sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum juga dapat diartikan sebagai peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Sedangkan pengertian ketidakadilan hukum adalah suatu hal yang dianggap tidak seimbang karena adanya suatu hal lain yang lebih didukung daripada hal tersebut. Komedian bintang Emon jadi sorotan dalam penyelesaian kasus penyiraman air keras pada penyidik KPK Novel Baswedan. Melalui sosial medianya, bintang Emon mengkritisi alasan tak sengaja yang diungkapkan jaksa yang menuntut pelaku penyiraman air keras dengan 1 tahun penjara. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes, Pak Kim. Saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara di jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek. Yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Setelah videonya viral, tiba-tiba sejumlah akun Twitter menuduh bahwa bintang Emon merupakan pengguna narkoba. Sejumlah warganet mengaitkan hal tersebut dengan kritik yang bintang sampaikan. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh teman-teman gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh, buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Sontak warganet bereaksi. Banyak di antara mereka termasuk beberapa publik figur mengatakan bahwa cuitan tersebut merupakan fitnah yang dilakukan pada bintang Emon dan menggaungkan tagar Save Bintang Emon. Sebelumnya dalam sidang telekonferensi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 11 Juni lalu, 2 terdakwa penyiram air keras kepada Novel Baswedan, Roni Bugis dan Rahmat Kadir hanya dituntut 1 tahun penjara. Jaksa menganggap pelaku tidak berniat melukai, tetapi hanya ingin memberi pelajaran kepada Novel. Nah, sedangkan di fakta persidangan, dia tidak ada niat untuk melukai. Dalam fakta persidangan yang bersangkutan hanya ingin memberikan pelajaran kepada seseorang, yaitu Novel Baswedan, dikarenakan tadi alasannya karena dia lupa dengan institusi, menjelekan institusi, gitu loh. Nah, padahal jaksa menganggap Rahmat Kadir terbukti menganiaya dengan perencanaan. Penyerangan yang mengakibatkan cacat permanen pada korban ini juga dinilai mencoreng nama baik Polri karena terdakwa merupakan anggota polisi aktif. Saat ini Bintang Emon telah mengunci media sosial Twitternya. Bintang Emon pun belum menyampaikan keterangan apapun perihal dugaan fitnah yang menimpanya. 11 April 2017. Kejadiannya setelah selesai salat subuh, Novel kembali ke rumahnya dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara motor berjalan dengan sangat lambat. Kemudian, saat motor mendekat, Novel menolehkan wajahnya ke kanan sesuai arah datangnya motor. Belum sempat melihat wajah pengendara, Novel keburu disiram air keras sampai Novel kesakitan dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menilai perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer soal penganiayaan berat dalam pasal 355 ayat 1 KUHP. Alasannya, karena terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke bagian wajah korban. Jika melihat akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, tuntutan 1 tahun penjara kepada terdakwa jelas tidak sebanding dengan penderitaan korban.
Berikut ini adalah tanggapan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengenai kasus Novel Baswedan. Penyiraman air keras terhadap penyidik KPK yang dibawa Lembaga Amnesty Internasional Indonesia ke hadapan Kongres di Amerika Serikat. Muldoko menekankan Presiden telah memberikan waktu 3 bulan bagi Kapolri menindaklanjuti secara teknis rekomendasi dari tim pencari fakta kasus Novel. Menurut Muldoko, ini bukti keseriusan pemerintah dalam mengusut tuntas kasus Novel. Menurut saya pribadi, keadilan hukum di Indonesia itu bisa diibaratkan bagaikan angin yang lewat ya. Bisa ditiup ke kanan dan ke kiri. Dan ada pula tergantung kepada kebutuhan hati seseorang. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, tentunya penegak hukum yang tidak memihak telah diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Untuk menerapkan negara hukum, Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara hukum. Setiap manusia berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat maupun dari negara. Seperti yang tercantum dalam Pancasila sila kelima yang berbunyi, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sangat jelas bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dan terkecuali, tidak pandang bulu, entah itu dari kalangan pejabat, rakyat kecil, orang kaya, ataupun orang miskin. Tujuan hukum adalah memberikan keadilan kepada setiap orang. Namun, dalam prakteknya hal ini sudah tidak terjadi lagi di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui dalam kasus Novel Baswedan, adanya ketidakadilan hukum, di mana setelah keluarnya pemberitahuan tuntutan muncul, Novel Baswedan bersikap di sosial media mengenai unsur ketidaksengajaan dalam melakukan jaksa yang janggal. Penyerangannya adalah tindakan terencana, terutama mengakibatkan kerusakan permanen di belah mata kirinya. Hanya saja dalam dakwaan dinilai perbuatan yang tak sengaja. Beragam tanggapan muncul dari alasan penyerangan tidak sengaja ke Novel Baswedan yang mengakibatkan satu matanya itu rusak. Dua pelaku penyerangan adalah Rodi Tugis dan Rahmat Kadir. Keduanya adalah anggota Polri aktif dituntut 1 tahun penjara. Dalam perspektif hukum, unsur tidak sengaja dalam kasus Novel Baswedan justru menunjukkan adanya kekeliruan logika tuntutan dan ketidakadilan hukum. Pernyataan jaksa ini menurut saya bukan mencederai keadilan lagi, tapi sudah mencederai akal sehat ya. Hukum Indonesia dinilai belum mampu memberikan keadilan kepada masyarakat. Justru sebaliknya, hukum menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Karena itulah, ketidakadilan hukum Indonesia memperburuk citra dari bangsa itu sendiri, sekaligus menjajah bangsa dan membuat kerusakan. Kita seharusnya merasa malu dengan moral bangsa ini yang begitu naif ya. Indonesia bahkan belum dapat dibilang sepenuhnya merdeka karena bangsa ini masih terbelenggu oleh ketidakadilan pemerintahnya sendiri. Hukum dan keadilan menjadi barang mahal di negara kita ini. Oleh karenanya, marilah kita bangun hukum yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya, dan seterusnya. Agar tidak ada rakyat yang mengatakan hukum tidak ke bawah dan tumpul ke atas. Sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara kalangan pejabat dan rakyatnya yang membuat hukum ini menjadi kuat, teguh, dan kokoh, sehingga tidak ada hukum yang jalan ke sana kemari yang tidak sesuai dengan arahan pemerintah, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.